Ya, Ginting. Ya, halo Ginting. Sorry ini koneksi internetnya lagi memburuk. Halo, Ginting. Tunggu ya sebentar. Ini lagi maaf nih para yang Gintingnya yang nggak bisa itu. Ya, Ting. Ginting. Halo Ginting. Ya, sudah muncul lagi nih. Sorry. Maaf nih para udah Ting, maaf ya. Terputus Ya, nih kelihatan. Tadi ada penonton masuk ke dalam stadion katanya. Ke lapangan itu pertandingan harus tertunda. Cerita lagi, sorry Ting. Tadi ada cerita lucu nggak? Atau yang unik lah, diulang lah tadi. Tadi sempat terputus selama di Olimpiade. ya kalau cerita yang lucu, yang unik sih, eh, seingat saya sih nggak ada sih, Mas. Maksudnya semuanya normal-normal aja. Cuman yang memang yang kalau yang lebih seru itu waktu di Kumamoto sih, karena kan timnya juga Ya, lumayan banyak ya dibanding waktu kita udah masuk ke atlet village. Dan juga waktu udah di atlet village ya memang semuanya udah fokus ke persiapan masing-masing kan, ke diri sendiri dan semuanya. Jadi nggak ada yang maksudnya bercanda terlalu banyak atau eh, main-main segala macam. Jadi memang waktu udah di Atlet Village ya udah kita jaga kondisi segala macam, nggak kayak di Kumamoto gitu sih. Lebih ke situ sih. itu. Selama di Atlet Village nggak sempat nikmati apa jalan-jalan gitu? Jalan-jalan sih enggak sih, karena apa? Sebenarnya ada juga kan waktu buat bisa buat muter-muter, ya sempet muter-muter juga Ya, ke souvenirs juga segala macam. Jadi cuman ya nggak sampai semuanya bisa diputerin sih, karena ya fokus ya. memang waktunya iya fokusnya dibuat latihan sama Iya, istirahat aja sih. betul. Itu Teh, gimana sih rasanya megang medali perunggu yang begitu apa ya, sangat bergengsi nilainya. Apalagi mungkin tahun 2014 sebenarnya kamu juga sudah pernah menggenggam medali perunggu di Youth Olympic di Nanjing. Kira-kira ceritanya beda mana nih? Dulu Youth Olympic dengan perunggu, sekarang dengan perunggu yang sama, tapi di Olimpiade Tokyo. Gimana itu? Yang pastinya jelas berbeda ya, apalagi ini kan di kelas senior, jadi ini memang Ya, kayak patokan atau eh, impian semua atlet ya, terutama di bulu tangkis buat bisa dapat medali di Olimpik kan, karena dari tunggal sendiri juga bersyukur juga bisa eh, intinya ngasih medali juga gitu. Jadi karena kan terakhir kalau nggak salah di 2004 kan itu waktu Taufik jadi juara dan juga Mas Sony jadi perunggu juga. Jadi setelah kurang lebih 17 tahun ini baru bisa ada medali lagi di tunggal putra. Jadi pastinya seneng sih bisa nyumbang satu medali meskipun mungkin masih di bronze, tapi seneng dan bersyukur juga bisa dapat medali kemarin. iya, tahun 2004 di Olimpiade Athena ada dua wakil Indonesia yang sampai ke babak semifinal dan akhirnya juara. Satu itu masih ada Sony Dwi Kunchoro bersama Iya. dengan Taufik Hidayat.
Sonny dikalahkan Song Seung-mo di semifinal, kemudian Song Seung-mo dikalahkan Taufik di final. Ada cerita itu nggak antara kamu sama Taufik, kan berasal dari klub yang sama, dari SGS PLN tahun 2004, Taufik bisa medali emas, ini generasi penerusnya Anthony Sinisuka Ginting bisa dapat medali perunggu. Ya cerita khusus sih nggak ada, cuman memang Taufik sendiri juga kasih semangat juga sih kemarin waktu udah masuk. Kalau nggak salah 8 besar waktu habis Oh ngalahin ya, Antonsa. Ya ngasih apa namanya, ya kasih semangat aja sih, tetap fokus katanya satu-satu, anggap semua match itu final. Nah waktu di semifinal kalah juga ya dia kasih bilang juga nggak apa-apa, masih ada bronze besok, tetap semangat juga, fokus juga tetap. Jadi karena kan besok waktu di bronze juga kan dia bilang tetap apa penting juga, jadi tetap fokus karena meskipun nggak bisa dapat emas tapi seenggaknya masih ada kesempatan buat dapat bronze gitu sih. Jadi ya ya. lebih ke situ aja sih, kasih semangat. Kemudian ini, sekarang kamu usia masih 24, itu 3 tahun mendatang masih di Olimpiade Paris tahun 2024, masih ada kesempatan lagi. Ingin nggak kamu itu ngikuti jejak apa ya, idolamu Taufik Hidayat, ubah dari medali perunggu menjadi emas di 3 tahun mendatang di Olimpiade Paris? Ini mungkin mimpi besarmu kira-kira. Ya pastinya semua atlet pengen sih ya, bukan cuma saya aja sih. Cuman di perjalanan sampai ke 2024 itu emang nggak Nah, sedikit juga, maksudnya masih cukup lama juga, kurang lebih ada 3 tahun kan. Dan kualifikasi sendiri juga masih diberlangsungkan itu setahun terakhir sebelum 2000 apa Paris Olimpik Paris itu terjadi. Jadi ya pastinya pengen banget sih, cuman masih ada banyak juga pertandingan-pertandingan yang harus diraih juga, bukan cuma Olimpik. Maksudnya sampai perjalanan nanti 2024 banyak rentetan pertandingan bergengsi juga yang menjadi menjadi target juga buat saya pribadi. Jadi ya pastinya mempersiapkan segala sesuatunya dengan maksimal aja sih Mas, dan pertandingan-pertandingan yang ada juga di 2021, 22, 23 sampai 24 nanti semoga bisa memberikan yang terbaik sih. amin. Yang terdekat apa nih setelah nanti pulang dari karantina, kemudian berlatih kembali di Platnas Sipayung, turnamen yang terdekat apa kira-kira? Atau mungkin ikut Piala Sudirman, Thomas Uber mungkin? Iya, ya kita sendiri ada agenda mungkin bisa dibilang tour Eropa sih ya. Kita nanti ada Sudirman, Thomas Cup, Denmark Open sama French Open. Prancis ya. Itu Ya. kurang lebih 1 bulan lebih lah ya, 1 bulan setengah di Eropa itu. Jadi pastinya nanti setelah karantina selesai ya persiapan lagi, balik asrama, persiapan lagi, balikin kondisi juga, terus persiapan coba difokusin lagi buat Sudirman dan Thomas Cup, dan ya Denmark Prancis juga gitu sih. Ya. Jadi mungkin tapi ke depan mungkin persiapannya bukan hanya soal fisik, teknik, tapi juga soal mental karena harus siap menghadapi isolasi, harus karantina, karantina, karantina. Kira-kira gimana itu? Iya sih, memang itu jadi satu kendala juga karena kan eh, sistem bubble atau karantina itu kan bikin kita jadi agak bosen juga sih ya, karena yang biasanya kita kan lebih bisa ketemu orang, ketemu teman, ataupun kita bisa istilahnya cari angin lah keluar gitu kan kalau memang agak bosen segala macam. Cuma mungkin ini kondisinya, cuman ya balikin lagi sih, kita nggak boleh kalah sama keadaan juga, karena kan ini semua juga dialamin sama dilalui sama semua atlet juga, yang pastinya mereka juga mengalami hal yang sama, bosan yang sama juga. Ya gimana caranya buat cari jalan keluar, cari solusi. Jadi ya dipaksain lah istilahnya gitu. Jadi jangan, karena kan mau pertandingan juga, jadi jangan sampai hal-hal kayak itu jadi alasan buat apa dapat hasil yang jelek sih gitu sih. Ya, betul. Indonesia terakhir di ajang perebutan Piala Thomas, Indonesia terakhir merebutnya tahun 2002 di Guangzhou. Ketika itu Indonesia mengalahkan Malaysia dengan skor 3-2. Sang idolamu Taufik Hidayat juga menjadi salah satu pahlawan Indonesia, meskipun di partai final dia gagal menyumbangkan angka karena kalah lawan si Lee Xuan Cheng. Nah, kemudian Ginting sendiri nih untuk Piala Thomas. Indonesia udah lama banget nih, tahun 2002. Artinya sudah berapa?
Kalau tahun ini 19 tahun ya, kita sudah Iya. lama banget untuk memboyong Piala Thomas. Mungkin ada ambisi besar buat kamu menjadi ujung tombak tim Thomas Indonesia untuk bisa memboyong kembali. Ya pastinya saya pribadi memang pengen banget sih bisa bawa pulang Piala Thomas. Soalnya kan ini salah satu pertandingan yang bergengsi juga, yang tim juga ya, jadi bukan cuma saya juga, maksudnya ada banyak teman-teman juga yang terlibat dalam satu pertandingan nanti gitu. Jadi pastinya pengen banget sih ngasih yang terbaik dan dapat yang terbaik juga. Cuma mungkin ya mesti dipersiapkan lebih lagi juga, karena kan kita sudah saya pribadi udah beberapa kali juga bawa Indonesia di tim Thomas, masuk ke tim Thomas dan bertanding. Ya pastinya diingat-ingat lagi siapa yang jadi perbedaan antara pertandingan individu biasa sama tim gitu. Jadi coba diingat lagi, ya dirasain lagi juga sih. Jadi coba buat dibayangin lagi sih waktu nanti pertandingan itu kayak gimana. Jadi persiapannya dari segi teknis dan non teknisnya lebih siap sih buat gitu sih. Gitu. Oke, siap. Kita mungkin satu pertanyaan lagi. Apa yang ingin mau disampaikan untuk masyarakat Indonesia begitu mendukung habis perjuangan Ginting, mungkin lewat dukungan, lewat doa, akhirnya memang Ginting bisa mempersembahkan medali perunggu di panggung Olimpiade Tokyo. Ya pastinya pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan, doanya, semuanya selama saya, bukan cuma saya sih, pasti sama teman-teman semua yang bertanding di Olimpiade Tokyo kemarin. Terima kasih atas dukungan dan doanya. Ya, mengucap syukur juga karena pastinya berkat dukungan doa teman-teman semua, kita semua bisa dapat hasil yang maksimal kemarin di Tokyo. Gitu. Baik. Ginting, nanya lagi nih. Kalau di rumah tuh panggilannya Tony, bukan Ginting. Panggilannya ONI, Oni. Tony. Iya. Karena pernah ngobrol sama Papa, Pak, panggilannya Tony. Oke. Ya, oke. Iya, benar. Nama panggilan yang lain ada lagi nggak? Waktu kecil gitu. Panggilan sayang dari Nggak Mama. ada sih. Nggak ada. Biasanya Oni atau Tony itu panggilan orang-orang deket sih, maksudnya kayak keluarga gitu, emang dari dulu dari kecil manggilnya itu. Nah, semenjak Tony atau Oni? masuk ke pelatnas, ya kadang ada yang Tony, ada yang Oni gitu. Jadi antara Ya. itu sih dua. Semenjak masuk pelatnas aja baru berubah panggilan. Jadi Ginting. Iya. Siap. Ginting, satu hal. Kenapa kumis kamu mau potong? Nanti nyaingin Mas Broto lagi. Wah, makanya. Kan kata coach Hendry Saputra kan katanya anaknya kalau pakai kumis. Nggak apa-apa sih, cuma biar Biar lebih mudah rapi ya. gitu. Iya, Ya, benar. lebih rapi, lebih mudah ya. Iya. Oke, itulah mungkin ya. Terima kasih buat Ginting udah Ya, meluangkan waktu sampai terganggu tadi jaringan internetnya, juga para follower acara ini. Mohon maaf tadi sempat terganggu. Mohon tidak mengurangi rasa kangennya lah ngobrol sama Ginting meskipun hanya lewat IG Live. Yang pasti terima kasih buat Ginting, sukses terus. Terima kasih juga buat Tony untuk ke depan. Kembali besok pulang sehat, siap-siap lagi latihan di Platnas Cipayung dan memiliki semangat besar lagi untuk menghadapi kejuaraan-kejuaraan berikutnya. Oke, terima kasih Tony atas waktunya. Terima kasih juga para yang hadir mengikuti acara IG Live malam ini. Terima kasih dan saya terus untuk bulu tangkis Indonesia. Saya Broto Epi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.